Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan bahas mengenai masa perundagian atau paleometalik ketika budaya logam. Sekitar tahun 300 Masehi, gelombang kedua dari bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid. Mereka lazim disebut dengan bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda. Bangsa Deutero Melayu hidup berdampingan dengan masyarakat sebelumnya bercocok tanam. Jika kalian belum belajar mengenai masa bercocok tanam, linknya saya taruh di atas. Dari bergabungnya masyarakat tersebut, lazim disebut dengan bangsa Proto-Melayu. Kehidupan sosial dan ekonomi. Masa ini disebut dengan masa perundagian. Perundagian disebut juga dengan undagi, yang artinya adalah terampil. Golongan yang terampil melakukan sesuatu jenis usaha seperti pengolahan alat logam, karena di masa ini kebudayaan yang paling banyak itu adalah membuat logam. Dalam perkembangannya, alat logam tersebut digunakan sebagai tujuan ritual keagamaan. Maka tidak heran puncak perkembangan kepercayaan animisme dan dinamisme pada masa ini. Cara pembuatan logam. Di sini saya akan menjelaskan dua cara pembuatan logam pada masa ini. Yang pertama, aciri perdu atau teknik cetak tuang. Yang kedua adalah teknik bivalve atau teknik dua setangkup. Saya jelaskan dulu teknik cetak tuang. Ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana teknik aciri perdu atau teknik cetak tuang. Yang pertama, buatlah model detail patung dari lilin tersebut. Kemudian tempelkan tanah liat ke seluruh permukaan patung tersebut. Jangan lupa berikan lubang untuk memasukkan logam cair. Tunggu beberapa cetakan dari tanah liat mengering. Kemudian yang kedua, bakarlah cetakan tadi agar menjadi lebih keras dan lilin di dalamnya meleleh. Lilin yang mencair itu akan menciptakan rongga kosong. Letakkan di tempat yang rata dan tuangkan logam cair ke dalam cetakan, biarkan sampai dingin dan mengeras. Setelah logam dingin dan mengeras, pecahkan cetakan dari tanah liat itu dengan palu. Rapikan dan bersihkan logam yang berlebih, pisahkan agar patung terlihat lebih indah dan mengkilap. Terus kemudian dipoles dan sebagainya. Intinya di sini cetak aciri perdu itu adalah teknik atau cetak sekali kai. Jadi tidak bisa digunakan cetakannya itu tidak bisa digunakan berulang-ulang karena setelah digunakan itu akan dipecah. Intinya di teknik tuang ini adalah kita membentuk suatu cetakan dulu, kemudian di dalamnya itu kan ada lilinnya itu dibakar, kemudian lilin itu akan meleleh yang menciptakan sebuah rongga yang nantinya akan dituang logam yang panas tadi atau logam yang cair. Teknik yang kedua itu adalah teknik bivalve atau teknik dua setangkup. Di sini lebih mudah daripada teknik yang pertama. Intinya di sini adalah logamnya itu ditaruh di cetakan yang pertama, kemudian di cetakan yang kedua, kemudian digabungkan menjadi satu ketika nanti sudah mengering. Jadi jadilah sesuai bentuk yang dicetak atau sesuai dengan yang diinginkan. Hasil kebudayaan pada masa perundagian. Yang pertama itu adalah nekara. Nekara adalah gendang perunggu yang berbentuk seperti dandang, kemudian pada bagian tengahnya dengan selaput suara berupa logam atau perunggu. Pada zamannya nekara ini dianggap sebagai benda suci yang berfungsi sebagai benda upacara. Selanjutnya adalah moko. Moko ini adalah nekara yang memiliki bentuk yang lebih kecil dan ramping. Moko berfungsi sebagai benda pusaka atau digunakan untuk mas kawin. Selanjutnya adalah kapak corong. Kapak corong ini digunakan untuk memotong kayu. Alat ini ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Dan juga ada kapak perunggu. Kapak perunggu ini fungsinya sebagai alat upacara, benda pusaka, dan perkakas untuk pekerja. Selanjutnya ada manik-manik. Penjana ini kebanyakan dari Sumatera. Sistem kepercayaan pada masa perundagian ini. Kepercayaan masyarakat perundagian masih terwujud animisme dan dinamisme. Kepercayaan lanjutan dari masa yang sebelumnya, yaitu bercocok tanam.
pada masa Perundakian di mana animisme dan dinamisme mencapai puncak kejayaan. Kenapa kok menjadi puncak kejayaan? Karena banyak hal-hal yang baru yang disembah oleh manusia purba yang sebelumnya hanya menyembah misalnya batu-batuan, pohon dan sebagainya. Tapi ketika di masa Perundakian ketambahan lagi seperti logam kayak nekara, moko dan sebagainya. Oke, di sini sudah selesai. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.